Baik, mulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf mengganggu. Iya, Ini Pak. sudah selesai mengajar atau masih di kelas atau gimana? Udah pulang belum? Sudah, Pak. Sudah selesai ngajar ini saya sudah longgar. Ada apa, Pak? Oke, berarti udah bisa ya untuk kita ngobrol sebentar nih ya. Boleh, Pak. Boleh. Ada apa, Pak? Nah, sebelumnya mohon maaf nih ya, mengganggu waktunya ya. Begini Bu ya, ada yang ingin saya bahas dengan Ibu nih ya. Iya. Sebenarnya Ibu bersedia gak meluangkan waktunya nih? Oh, boleh, Pak. Silakan. Nggak apa-apa kok. Gak apa-apa ya, apa Iya. namanya, pulangnya agak lama dikit nih, gak apa-apa. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ada apa, Apa? Pak? Begini Bu ya, pada saat kemarin saya di supervisi ya, Ibu pengawas ya, dari Sudin tuh. Dimana saat saya di supervisi, saya itu ditegur oleh supervisinya gitu. Ditegur bagaimana, Pak? Begini Bu ya, pada saat saya mengajar gitu ya, hasilnya cukup baik Bu ya, namun ada beberapa catatan dari ibu supervisor tersebut. Oh, catatannya itu apa, Pak? Dari beberapa hasil catatan yang disampaikan oleh ibu tersebut, beliau nilai saya ada yang kurang gitu ya. Salah satunya adalah tidak membawa buku teks dalam pembelajaran dalam pengajaran tersebut. Itu gimana menurut ibu? Oh, Bapak ke kelas tidak Iya, membawa buku teks dalam pembelajaran di kelas ya, Pak ya? iya, Lalu iya. Bapak menggunakan apa kalau tidak menggunakan buku teks tersebut di kelas, Bu, Pak? Nah, begini Bu, karena kan kita sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Bu ya. Iya. Segala sesuatu hal yang sifatnya sumber ilmu ya, itu kan tidak hanya dari buku teks gitu Iya. ya, bisa didapat dari media yang lainnya, bisa koran, bisa majalah, bisa Google gitu ya, atau media sosial yang lainnya lah ya. Iya, betul. Nah, termasuk buku teks yang saya sudah punya itu saya masukkan di dalam PDF gitu ya, saya simpan tuh di folder saya di laptop, termasuk perangkat yang lainnya. Jadi saya di dalam folder yang ada di laptop saya itu tidak hanya buku saja sih sebenarnya, ada perangkat pembelajaran lainnya, baik itu bank soal, daftar hadir, daftar nilai, saya jadikan satu dalam satu folder sehingga jadi saya ngajar itu tidak memberatkan lah istilahnya begitu. Oh, jadi Bapak ke kelas udah nggak pakai buku gitu ya, Pak ya? Semuanya dalam bentuk digital atau PDF itu ya, Pak ya, maksudnya ya? Sebenarnya saya minta maaf Bu, itu menurut Ibu bagaimana tuh kalau saya melakukan hal tersebut? Iya. Kalau menurut saya memang itu sudah sangat bagus ya, Pak ya, karena Bapak berarti kan mengajar mengikuti dengan perkembangan zaman ya, Pak. Sekarang kan era digitalisasi, jadi sangat baik itu. Nah, kalau menurut saya kalau misalnya si ibu supervisornya minta seperti itu, menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Uh, Memang sih ya, berbeda zaman, berbeda generasi, berbeda apa namanya perangkat dan sebagainya. Iya. Saya ingat ya kemarin memang tadi saya selain buku ada juga yang lainnya, perangkat yang lainnya dalam bentuk itu gitu ya. Jadi jadi semuanya itu saya masukkan dalam bentuk folder digital gitu. Termasuk absen ya, Pak ya? Iya, iya begitu Bu, terus saya gitu ya. Iya. Iya, jadi memang kalau menurut saya memang sudah sangat bagus ya Bapak ya gitu. Udah ada buku teksnya berupa PDF, berupa apa absen juga ya. Pokoknya perangkat pembelajarannya gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya ya Pak ya, karena kita juga kan
untuk kepentingan lainnya, contohnya kayak ada akreditasi, kita juga butuh yang namanya bentuk fisik gitu ya Pak. Kalau Bapak sendiri gimana kalau akreditasi begitu juga tidak Pak? Iya Bu, saya paham ya. Memang seperti itu ya. Eh, untuk akreditasi dan sebagainya kan sekarang di zaman setelah pandemi di era digital ada dua tuh di dalam akreditasi ya. Ada yang bisa ditampilkan dalam bentuk fisik, ada yang ditampilkan dalam bentuk Video gitu ya Pak. video dan sebagainya. Jadi kedua-duanya harus ada memang. Jadi rencana kedepannya memang saya akan melengkapi dalam bentuk fisik tersebut begitu. Oke. Ya sudah kalau memang seperti itu. Jadi rencana Bapak ke depannya bagaimana Pak? Ya, insya Allah saya akan membawa buku teks kalau dalam pembelajaran. Tapi saya sudah menyiapkan untuk anak-anak dalam bentuk digital. Tapi kalau untuk keperluan sekolah, manajemen atau pengawas untuk akreditasi, saya tetap menggunakan yang berbentuk fisik gitu. Karena juga kelebihannya juga ada kedetailan dalam menilai dalam bentuk fisik gitu. Jadi kelihatan perkembangan anak kalau kita tulis di buku absen, Iya. ada di dalam digital. Oke. Berarti seperti itu ya Pak kira-kira rencana Bapak ke depannya. Iya Bu, iya begitu Bu. Makasih waktunya Bu ya. Oke. Dan saran pada saya, semoga kedepannya saya bisa lebih baik. Iya. Itu Bu. Oke. Iya Pak. Oke deh Pak. Baik. Semoga Bapak sukses terus ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi ya Pak. Refleksinya. Refleksi dari Oke. Refleksinya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut Pak Sobur bagaimana Pak? Tadi refleksinya, menurut saya itu percakapannya itu sudah cukup baik sesuai dengan kasus yang menggunakan alur kita ya. Iya betul Pak. Ya, sehingga kita bisa memahami teknik coaching dengan alur Tirta. Oke. Ya begitu ya. Iya, lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak menurut Bapak dari percakapan kita tadi sebagai apa menjalankan percakapan coaching Pak? Ya kita harus bisa mengidentifikasi masalah ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu mendengarkan ya, mendengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir. Iya. Ya, sehingga mengetahui permasalahan dengan jelas dan detail, ya, memberikan perbaikan-perbaikan yang bermakna dan tetap konsisten dengan tujuan percakapan tadi. Oke, jadi dalam kondisi presence ya Pak ya, kehadiran penuh. Jadi kalau kita melakukan percakapan coaching itu emang harus dua arah ya Pak ya. Jadi benar-benar sebagai coachnya juga harus mendengarkan, sebagai coachingnya juga apa permasalahannya disampaikan secara detail ya Pak ya. Iya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya ke depannya Pak? Jadi hal-hal yang masih kurang yang perlu saya perbaiki itu sesuai dengan arahan yang telah disampaikan, ya, juga menggali lebih dalam permasalahan yang dibahas gitu. Oke. Lalu pertanyaan untuk Bapak ya, apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching Pak? Yang pertama itu deg-degan, gembira, bercampur baur kalau di coaching, kemudian merasa sangat diperhatikan dengan masukan-masukan yang sangat baik, kemudian terus memberikan arahan yang baik, kemudian kesepakatan akhir yang perlu diterapkan ke depannya. Oke, terus
hasil masukannya Pak gimana? Hasil apa saran-saran? Ini sangat berarti banget sih buat kemajuan kedepannya, terutama buat diri saya secara pribadi. Oke deh Pak, makasih ya Pak Subur. Oke itu kita Refleksi. ya refleksi coaching antara coachnya Nur Baiti dengan coachnya Bapak Abdul Sobur. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Iya sehat, gimana ibu sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak. Mohon maaf Pak kalau mengganggu waktu Bapak. Ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak? Apakah Bapak longgar atau ada waktu kosong? Alhamdulillah kebetulan saya tadi habis ngajar, kemudian juga ada yang mau ketemu saya juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, saya ketemu ibu dulu ya. Iya. Ada salah penting nih kayaknya nih ya, urgen Iya. masalah. Sebentar aja kok Pak. Saya mau sharing-sharing juga sama Bapak. Ya silakan. Mana Bu? Jadi gini Pak, ada kasus nih Pak, saya teman saya seorang Ini kasusnya berat apa sedang apa kecil? Termasuk kasus ringan sih Pak. Bukan ringan, sedang. Kalau ringan kan melibatkan banyak orang atau tidak nih? Enggak sih Pak, cuma kalau dibiarkan bisa merambah kemana-mana. Kalau menurut saya gitu. Ya udah silakan. Jadi gini Pak, ada salah satu guru perempuan, guru seni budaya. Itu dia ada permasalahan dengan salah satu murid perempuan namanya Azahra. Jadi Azahra ini memang kalau diperhatikan sikap dan etikanya itu kalau bisa dibilang sedikit kurang ya Pak ya. Jadi dia ini anak ini nih suka seenaknya kalau ngomong ke guru juga sepertinya tidak bertutur kata yang baik, kurang sopan lah kalau bahasa kitanya ya Pak ya. Kalau bahasa kasarnya itu kurang sopan sama guru gitu Pak. Letak tidak sopannya di mana tuh? Nah, jadi kemarin itu sempat anak ini berselisih paham dengan temannya, dengan teman sekelasnya. Jadi mereka agak adu argumen sampai akhirnya dia bawa-bawa nama guru ini dengan langsung menyebutkan nama gurunya, tapi tanpa menggunakan ibu. Kan kita wajarnya pakai ibu ya, Bu Nur, Bu Dani, Bu siapa gitu. Nah ini langsung nyebutin namanya Pak anak itu gitu. Jadi udah sering atau baru kali ini aja? Kalau yang seperti itu baru ini. Cuman sebelumnya dia memang WA-in guru tersebut, ini ngechat ya Pak yang ngechat ke gurunya ini tanpa ada kata-kata assalamualaikum, selamat pagi atau permisi Bu. Kita kan layaknya kalau kita menghubungi salah satu guru kita kan harusnya ada sopan santunnya ya Pak ya. Salam dulu pertama, terus mohon maaf mengganggu, terus baru yang ketiga baru tujuan dia ngechat itu apa, itu tujuan menghubunginya tuh apa. Nah ini sebelumnya memang sudah ada kasus si guru ini dihubungin sama si Azahra ini langsung cuman pakai satu huruf doang, yaitu P sampai 3 kali. P kirim, P kirim, P kirim. Terus setelah itu guru tersebut menegur anak ini, kamu kenapa seperti itu ngechat ibu, kok ngechat ibu seperti itu, nggak pakai assalamualaikum atau apa gitu. Nah nih anak terlihat sekali dia tidak merasa bersalah gitu, karena kan diarahkan coba minta maaf sama si ibu gitu, sama bu guru. Minta maaf kenapa Bu? Dia malah bilang gitu ke guru BK-nya, minta maaf kenapa Bu, emang saya salah apa? Gitu Pak. Jadi kayak nggak tahu kalau dia salah. Gitu ya. Terus selanjutnya anak tersebut terus begitu dia adu argumen dengan temannya, dia tanpa memanggil Bu langsung ngomong nama
guru tersebut akhirnya dipanggil lah sama guru BK, itu dipanggil sama guru BK. Terus ya seperti itu, sama aja sifatnya, masih belum ada rasa bersalah, belum ada rasa ingin bertanggung jawab untuk minta maaf atau semacamnya, sampai akhirnya anak ini dihubungilah orang tuanya. Kebetulan orang tuanya nggak bisa ke sekolah. Yang ke sekolah itu kakaknya, Pak. Kakaknya bercerita bahwa anak ini tuh memang sering di apa ya, under pressure sama orang tuanya ya Pak ya, khususnya sama ibunya. Jadi tuh kayak banyak dituntut Pak, banyak dituntut bahwa kamu harus masuk negeri sekolahnya karena kakak-kakak kamu juga masuk negeri sekolahnya, sedangkan anak ini kan masuk sekolah saya, kan sekolah saya swasta ya Pak ya. Iya. Eh, dia stres pas pas PPDB kemarin. Ternyata riwayat penyakitnya ini, dia dari umur 2 tahun sudah mengalami yang namanya kejang-kejang, Pak. Sampai akhirnya dia minum obat syaraf. Sampai sekarang, Pak. Jadi sempat jarang dia minum obat. Kemarin pas lagi PPDB karena mungkin stres kali ya dia ya. Jadi dia minum obat lagi, Pak. Dia kumat kejang-kejangnya gitu. Jadi kita di sini juga pas tahu, ya Allah, sedih juga dengernya gitu, Pak. Jadi Itu permasalahannya. panjang panjang ya berarti ya. Iya, Pak. Panjang banget ya. Jadi melihat rentetan dari latar belakang tersebut, gimana solusi dari itu gimana? Iya, kalau saya sih sempat menginfokan kemarin sama guru BK bahwa sebaiknya apa nggak sebaiknya kita pembinaan dulu ya Bu ya sama si Azahra ini, karena dia sepertinya juga belum paham bahwa apa yang dia perbuat itu salah. Dia belum sadar bahwa itu perbuatan yang kurang baik, kurang 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 baik lah, kurang sopan gitu. Terus saya sih berpikir seperti itu Pak, jadi untuk pembinaan ke siswanya. Ya, pembinaan ini pembinaannya rencananya mau berapa kali? Menurut Ibu gimana? Berapa tahapan atau berapa kali? Kemudian kalau nggak kena juga, terus apa yang harus dilakukan? Rencananya saya pembinaan ini mungkin sekali, pertama untuk pembinaan untuk mengetahui dia nih apa yang dia rasakan ya Pak ya, karena kan kita belum tahu nih dia yang dari pribadi dia, karena kita baru tahu kan dari info dari kakaknya bahwa dia ini punya punya riwayat seperti ini loh, kayak gitu. Nah, kita mau pembinaan pertama untuk anaknya, nanti kita lihat dulu progresnya si anak ini seperti apa. Kalau mudah-mudahan dia ada perubahan ya Pak ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya itu berarti continue ya Pak ya, Iya, sebaiknya continue ya Pak ya. Jadi kita bina, kita kita bener-bener kita awasin banget ini anak gitu, karena memang nggak cuman sama guru doang, sama guru aja dia seperti itu, apalagi sama temen-temennya. Bahkan sama temen-temennya kemarin tuh sampai katanya omongannya kasar Pak. Ngeri banget saya dengernya. Jadi temen ini orang tuanya masih lengkap ya, dua-duanya. masih lengkap Pak, ayahnya ibunya masih lengkap, semuanya ada. Kerjanya di mana Bapak Ibu? Kerjanya saya kurang paham ya Pak kerjanya, cuma memang dua-duanya kerja. Jadi kalau menurut saya memang dia ini eh, anak terakhir, jadi sebenarnya tuh apa yang dia mau dikasih, cuman memang orang tuanya tuh nuntut sekali, khususnya mamahnya ini gitu. Nuntutnya itu yang nggak anaknya tidak bisa mencapai itu gitu ya. Contohnya kan dia PPDB mentok di usia yang memang nggak bisa masuk di negeri ya Pak ya gitu. Tapi orang tuanya pengennya ya tetap gitu anaknya masuk negeri gitu. Solusi lain selain untuk anaknya, orang tuanya diberikan nggak kira-kira? Ya, itu rencana kita memang insya Allah pembinaan sama anaknya dulu.
Setelah itu nanti akan kita sampaikan ke orang tuanya, ini loh anaknya bapak ibu ini keadaannya seperti ini gitu. Jadi di sekolah juga seperti ini. Jadi memang orang tuanya pun juga harus tahu Pak keadaan anaknya. Kadang kan memang keadaan anak ini antara di sekolah sama di rumah itu kadang mereka berbeda ya Pak ya. Di rumah banyak diemnya, banyak antengnya, nurut, tapi di luar di sekolah itu Masya Allah gitu. Jadi takut yang kita khawatirkan ya seperti itu Pak gitu. Ini di kelas ada berapa siswa sih sebenarnya? Satu Ada kelas 38 kalau nggak salah. 38. 38, 39 sekitar segitu. Kasus yang anak ini ada lagi nggak yang lainnya? Hanya dia doang sebetulnya. Hanya dia aja sih Pak. Cuma yang jadi permasalahannya dia ini bangga Pak jadi troublemaker di kelas Pak. Jadi dia ini berusaha untuk membuat kericuhan di kelas. Jadi kayaknya siapa aja diajak ribut sama dia. Tapi ada satu temennya yang Buat teman-temannya juga harus dikasih ini iya juga ya. betul teman-temannya. Makanya kemarin saya bilang sih sama temennya yang di salah satu teman sekelasnya, dia dicurhatin kan sama si anak ini, si Azahra ini. Saya bilang kamu pegang terus deh, nggak apa-apa kalau si Azahra curhat sama kamu ya. Berarti kan dia percaya sama sama temennya ini ya kan Pak gitu. Jadi buat ngebimbing juga. Jadi kayak tutor sebaya Pak gitu. Gitu Pak kira-kira. Baiklah, mudah-mudahan kasusnya bisa ditangani dengan baik. Oke Pak. Baik gurunya, orang tuanya, anaknya bisa memberikan yang terbaik buat sekolah. Amin, amin. Oke, Pak. Itu aja ya Iya, saya. iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya lanjut ya kegiatan selanjutnya ya. Iya, Pak. Refleksi. Baik, untuk refleksi dari hasil percakapan tadi, kasus yang disampaikan, menurut Ibu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Yang sudah baik sih, kita berusaha untuk percakapan coaching tadi sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, sehingga kita juga bisa memahami teknik coaching yang baik yang sesuai dengan alurnya tuh Pak. Kemudian kalau yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan apa aja? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu apa ya Pak? Kasusnya sih cukup menarik gitu, membahas hal-hal yang mungkin saya kurang ininya ya Pak, solutionnya gitu dari saya pribadi. Solution ya. Iya, solutionnya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran ya, kehadiran penuh, full sebelum dan saat melakukan coaching. Iya. Saya kan karena saya yang bercerita ya, jadi mungkin fokusnya ada di saya gitu, fokus yang bercerita. Karena yang ada kasus saya gitu loh Pak. Terus apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Memperbaiki dan meningkatkannya ya untuk coaching ini ya mungkin tujuan coaching ini tadi saya mungkin kurang secara terperinci ya Pak ya menjelaskan tujuan untuk coachingnya itu apa gitu, terus jadi harus dijabarkan dengan jelas, terus nanti rencana ke depan itu komitmen kita itu seperti apa, tapi sebenarnya tadi udah disampaikan tapi mungkin kurang detail kali ya Pak ya. Nah, untuk umpan baliknya nih ya, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Seru Pak. Berbagi cerita, namanya berbagi cerita itu kan kadang kita sama siapapun biasanya akan membuat kita sedikit lebih lega ya perasaannya, karena kita berbagi apa yang kita rasakan. Itu sih yang paling penting dari
coaching itu ya Pak ya, berbagi yang namanya tadinya kita pendam sendiri, kita ngerasain sendiri, ketika kita berbagi itu bebannya kan sedikit berkurang, walaupun sama aja tetap kita yang harus mencari solusi. Iya. Oke gitu Pak. Oke, keren banget. Oke, Makasih. keren Pak untuk kita. Ya, Oke, terima kasih ya Bapak Sobur. sama-sama, Ibu. Saya off ya. Ya, oke. Oke.